Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertemuan bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tokoh dalam cerita. Sebelum kita membahas tokoh dalam cerita, anak-anak harus tahu dulu ya unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, kemudian latar, kemudian alur, dan terakhir adalah pesan moral. Unsur-unsur intrinsik ini akan Ibu jelaskan satu persatu ya, mulai dari tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Tema juga bisa dikatakan inti permasalahan yang hendak dikemukakan pengarang dalam suatu cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah seseorang atau hewan yang berperan di dalam cerita. Tokoh juga biasa disebut pelaku dalam cerita. Nah, kemudian ada penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter atau sifat dari tokoh tersebut dalam suatu cerita. Nah, kali ini kita akan membahas sifat-sifat tokoh dalam cerita. Nah, sifat-sifat ini ada dua ya. Ada sifat terpuji dan sifat yang kurang terpuji. Mulai dari sifat terpuji yaitu ada rajin, jujur, pekerja keras, baik hati, berbakti kepada orang tua, cerdik, suka menolong, dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang kurang terpuji yaitu sombong, bohong, iri, jahat, jahil, licik, pemalas, boros, durhaka, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu latar. Latar adalah segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, latar ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama latar tempat yang berhubungan dengan tempat terjadinya suatu cerita, misalnya di sungai, di hutan, di laut, atau dan sebagainya. Kemudian ada latar waktu. Nah, latar waktu juga yang menjelaskan kapan terjadinya cerita tersebut, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau minggu lalu, bulan lalu, nah dan sebagainya. Kemudian ada latar suasana, yaitu yang menceritakan suasana yang terjadi di dalam cerita. Misalnya suasana dalam ceritanya yaitu menakutkan, menegangkan, atau menggembirakan. Yang keempat adalah alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Kemudian yang kelima adalah pesan moral. Pesan moral adalah pesan berupa nilai teladan yang ingin disampaikan oleh pembaca agar bisa dijadikan contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, pesan moral dapat kamu temukan dari watak atau sifat tokoh dalam cerita tersebut. Jika sifat tokoh dalam cerita terpuji, maka pembaca diharapkan meniru watak tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya, jika sifat tokoh dalam cerita kurang terpuji, maka pembaca diharapkan tidak meniru atau menghindari sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikut ini adalah contoh pesan moral yang pertama. Janganlah suka mengambil barang milik orang lain secara diam-diam. Kemudian kita harus menghormati kedua orang tua. Dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, pesan moral ini dapat anak-anak sesuaikan berdasarkan cerita masing-masing ya. Bagaimana anak-anak, mudah bukan materi hari ini? Jika masih ada yang belum mengerti tentang materi hari ini atau yang ingin bertanya, langsung saja tanyakan ke wali kelas masing-masing ya.
Alhamdulillah, penjelasan materi hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.